Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Awaken the Giant Within Anthony Robbins. Saat ini kita mulai dengan bagian satu, yaitu lepaskan kekuatan Anda. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menulis buku ini untuk dijadikan sebagai panduan dalam bertindak. Sebuah buku pelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dan tingkat kegembiraan yang bisa Anda dapatkan dalam hidup Anda. Satu, mimpikanlah takdir Anda. Sebuah kutipan. Orang yang orang yang tetap percaya pada takdir, orang yang tidak tetap percaya pada kesempatan. Benjamin Disraeli. Kita semua memiliki mimpi. Kita semua ingin percaya di dalam lubuk hati kita bahwa kita memiliki bakat khusus, bahwa kita bisa membuat sebuah perbedaan, bahwa kita bisa menyentuh kehidupan orang lain dengan cara khusus, dan bahwa kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pada suatu masa dalam hidup kita, kita semua memiliki cita-cita untuk memiliki kualitas hidup yang kita inginkan dan layak kita dapatkan. Namun, bagi sebagian besar dari kita, semua mimpi tersebut tertutupi oleh rasa frustrasi dan kehidupan rutin sehari-hari, sehingga kita tidak lagi berusaha untuk meraih semua mimpi tersebut. Seringkali mimpi tersebut sirna bersama dengan sirnanya keinginan untuk membentuk takdir kita. Banyak orang yang kehilangan keyakinan bahwa dirinya bisa menjadi seorang pemenang. Tujuan hidup saya adalah untuk mengembalikan mimpi tersebut dan mewujudkannya, serta agar kita semua mengingat dan menggunakan kekuatan tak terbatas yang terpendam dalam diri kita semua. Saya tidak pernah melupakan hari ketika saya menyadari bahwa saya benar-benar sedang mewujudkan mimpi saya. Saya sedang menerbangkan helikopter saya dari sebuah rapat bisnis di Los Angeles untuk pergi ke Orange Country dalam perjalanan menghadiri salah satu seminar saya. Saat saya terbang di atas kota Glendale, tiba-tiba saya melihat sebuah gedung besar. Kemudian saya menghentikan helikopter dan melayang-layang di atasnya. Saat saya melihat ke bawah, saya menyadari kalau gedung itu adalah tempat saya bekerja sebagai pembersih kantor 12 tahun yang lalu. Pada saat itu, saya cemas apakah mobil Volkswagen tahun 1960 milik saya bisa digunakan untuk ke kantor yang membutuhkan waktu 30 menit. Hidup saya terpusat pada bagaimana saya akan bertahan hidup, karena saya merasa takut dan sendirian. Namun, pada hari itu, saat saya melayang di angkasa, saya berpikir semuanya sangat berbeda dalam satu dekade. Dulu saya memiliki mimpi, tetapi pada saat itu mimpi tersebut tampaknya tidak akan pernah terwujud. Namun, hari ini saya percaya bahwa semua kegagalan dan frustrasi saya di masa lalu sebenarnya menjadi dasar bagi berbagai pemahaman yang telah membawa saya ke tingkat kehidupan baru yang sekarang saya nikmati. Saat saya meneruskan penerbangan saya ke selatan di sepanjang pesisir pantai, saya melihat lumba-lumba bermain dengan para peselancar di gelombang bagian bawah. Itulah pemandangan yang saya dan istri saya Becky anggap sebagai salah satu berkah istimewa dalam hidup. Akhirnya, saya tiba di Irvine,
Saat melihat ke bawah, saya sedikit terganggu ketika melihat jalan melandai menuju tempat seminar saya macet sejauh lebih dari 1,6 kilometer. Saya berpikir dalam hati, astaga, aku harap apapun yang akan terjadi malam ini segera dimulai, sehingga orang-orang yang datang ke seminarku tiba tepat waktu. Namun ketika saya mendarat di landasan helikopter, saya mulai melihat pemandangan baru, yaitu ribuan orang sedang dijaga oleh petugas keamanan di tempat saya baru akan mendarat. Tiba-tiba saya mulai mengerti apa yang terjadi. Macet tadi disebabkan oleh orang-orang yang akan mendatangi acara saya. Meskipun kami telah memperkirakan sekitar 2.000 orang akan datang, saya menghadapi 7.000 orang dalam sebuah auditorium yang hanya mampu menampung 5.000 orang. Ketika saya berjalan memasuki tempat acara dari landasan helikopter, saya dikelilingi oleh ratusan orang yang ingin memeluk saya atau memberitahu saya kalau buku saya telah memberikan pengaruh positif pada kehidupan mereka. Berbagai kisah yang mereka ceritakan kepada saya sangat luar biasa. Seorang ibu memperkenalkan saya kepada putranya yang didiagnosa hiperaktif dan lambat belajar. Dengan menggunakan prinsip pengelolaan keadaan yang diajarkan dalam buku ini, wanita tersebut tidak hanya dapat menghentikan putranya dari ketergantungan obat Ritalin, tetapi sejak saat itu mereka juga pindah ke California, tempat putranya diperiksa ulang dan dievaluasi dengan hasil jenius. Anda harus melihat wajah anak itu ketika ibunya menceritakan kepada saya tentang diagnosa barunya. Seorang pria menceritakan tentang bagaimana dia membebaskan dirinya dari kokain dengan menggunakan sebagian teknik mempersiapkan keberhasilan yang akan Anda pelajari dalam buku ini. Sepasang suami istri berusia pertengahan 50-an menceritakan kepada saya kalau setelah menikah selama 15 tahun, mereka hampir bercerai sampai mereka mengetahui tentang aturan pribadi. Seorang tenaga penjual mengatakan kepada saya tentang bagaimana gaji per bulannya melonjak dari 2.000 dolar menjadi lebih dari 12.000 US dollar hanya dalam waktu 6 bulan. Dan seorang pengusaha menceritakan kalau dia telah meningkatkan pendapatan perusahaan lebih dari 3 juta dolar dalam waktu 18 bulan dengan menerapkan prinsip pertanyaan kualitas dan pengelolaan emosi. Seorang wanita muda yang cantik menunjukkan kepada saya foto dirinya dulu setelah berhasil menurunkan berat badan 26 kilogram dengan menerapkan prinsip pengaruh yang dijelaskan dengan rinci dalam buku ini. Saya sangat tersentuh melihat emosi yang ditunjukkan oleh semua orang dalam ruangan itu, sehingga saya rasanya tercekik, dan awalnya saya tidak bisa berbicara. Saat saya menatap penonton saya dan melihat 5.000 wajah yang tersenyum, gembira, dan penuh kasih, pada saat itulah saya menyadari kalau saya benar-benar mewujudkan mimpi saya. Rasanya sungguh luar biasa saat mengetahui bahwa di balik bayangan keraguan saya memiliki informasi, strategi, filosofi, dan keahlian yang dapat membantu semua orang ini dalam memberdayakan diri mereka untuk melakukan perubahan yang paling mereka inginkan. Bayangan dan perasaan menguasai diri saya. Saya mulai teringat dengan satu pengalaman yang baru saja saya alami beberapa tahun sebelumnya.
Ketika saya duduk di apartemen seluas 122 meter persegi milik saya di Venice, California, dalam keadaan sendirian dan menangis ketika saya mendengarkan lirik lagu Neil Diamond yang berbunyi, "Tidak ada orang yang bisa kuajak bicara, dan tidak ada yang mendengar diriku. Bahkan kursi pun tidak." Aku menangis. Aku berbicara dengan diriku sendiri, dan aku tersesat, dan aku tidak tahu mengapa, sehingga aku terus merasa kesepian. Saya ingat ketika merasa hidup saya tidak berarti, seolah-olah berbagai kejadian di dunia ini mengendalikan saya. Saya juga ingat ketika hidup saya berubah, ketika saya akhirnya berkata, "Ini sudah cukup." Aku tahu kalau aku jauh lebih baik dari yang ditunjukkan oleh pikiran, perasaan, dan tubuhku dalam hidupku. Saya mengambil sebuah keputusan pada saat itu yang akan mengubah hidup saya untuk selamanya. Saya memutuskan untuk mengubah setiap aspek hidup saya. Saya memutuskan saya tidak akan pernah lagi menjadi orang yang kurang baik dari yang saya bisa. Siapa mengira keputusan ini akan membawa saya ke masa yang sangat luar biasa? Saya memberikan semua yang saya bisa di seminar malam itu. Dan ketika saya meninggalkan auditorium, orang-orang mengikuti saya ke helikopter untuk melihat saya lepas landas. Mengatakan kalau hati saya sangat tersentuh dengan pengalaman tersebut tidaklah cukup. Air mata mengalir di pipi saya saat saya bersyukur kepada Tuhan saya atas berkah yang indah ini. Saat saya meninggalkan rerumputan dan terbang menuju malam diterangi bulan, saya harus mencubit diri sendiri. Apakah ini nyata? Apakah saya pria yang sama yang 8 tahun lalu masih berjuang frustrasi, merasa sendirian, dan tidak mampu menjalankan hidup saya dengan baik? Gemuk, bangkrut, dan bertanya-tanya apakah saya bisa bertahan hidup. Bagaimana anak muda seperti saya yang hanya mengenyam sekolah menengah atas menciptakan perubahan sedrastis ini? Jawaban saya sederhana. Saya belajar untuk memanfaatkan prinsip yang sekarang saya sebut pemusatan kekuatan. Kebanyakan orang tidak mengetahui kemampuan sangat besar yang dapat kita kendalikan segera saat kita memusatkan semua kemampuan untuk menguasai satu bidang kehidupan kita. Perhatian yang terkendali sama seperti sinar laser yang dapat menyingkirkan apapun yang tampaknya menghentikan langkah Anda. Saat kita terus memusatkan perhatian pada memperbaiki semua bidang dalam hidup kita, maka kita menciptakan cara yang berbeda, khas diri kita, untuk menjadikan bidang hidup kita itu menjadi lebih baik. Salah satu alasan mengapa sedikit sekali dari kita yang meraih apa yang benar-benar kita inginkan adalah karena kita tidak pernah mengarahkan perhatian kita dan kita tidak pernah memusatkan kekuatan kita. Sebagian besar orang hanya mencoba-coba dalam hidup mereka, sehingga tidak pernah memutuskan untuk menguasai apapun secara khusus. Sebenarnya, saya percaya kalau sebagian besar orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya disebabkan karena mereka menguasai hal-hal yang tidak penting. Saya percaya bahwa salah satu pelajaran besar dalam hidup adalah belajar untuk memahami apa yang menyebabkan kita melakukan apa yang sedang kita lakukan. Apa yang membentuk perilaku manusia? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan kunci penting untuk membentuk takdir Anda sendiri. Seluruh hidup saya
terus didorong oleh satu hal yang menarik, yaitu apa yang membedakan kualitas hidup manusia. Mengapa seringkali orang yang awalnya sederhana dan memiliki latar belakang yang sangat buruk bisa berhasil menciptakan hidup yang mengilhami kita semua? Sebaliknya, mengapa banyak dari mereka yang lahir dalam lingkungan yang istimewa dan memiliki kemampuan apapun untuk berhasil, pada akhirnya menjadi gemuk, frustrasi, dan seringkali kecanduan obat? Apa yang membuat hidup sebagian orang menjadi contoh dan peringatan bagi orang lain? Apakah rahasia untuk menciptakan hidup yang bersemangat, bahagia, dan penuh syukur pada sebagian besar orang? Sedangkan yang lainnya mungkin berkata, "Hanya ini saja." Obsesi luar biasa saya sendiri dimulai dengan beberapa pertanyaan sederhana, yaitu bagaimana saya bisa mengendalikan hidup saya dengan cepat. Apa yang bisa saya lakukan hari ini yang dapat membuat sebuah perbedaan, yang dapat membantu saya dan orang lain membentuk takdir kami? Bagaimana saya bisa mengembangkan, mempelajari, memperluas, dan membagi wawasan itu dengan orang lain menggunakan cara yang berarti dan menyenangkan? Di usia yang masih muda, saya memiliki keyakinan bahwa kita semua hidup di dunia ini untuk memberikan sesuatu yang khas, dan bahwa kita masing-masing memiliki bakat khusus. Anda lihat, saya sangat percaya kalau kita semua memiliki kekuatan besar yang terpendam dalam diri kita. Kita memiliki bakat atau kemampuan, sedikit kepandaian kita sendiri yang menunggu untuk digunakan. Bakat itu mungkin saja bakat di bidang seni atau musik. Mungkin saja cara khusus dalam berhubungan dengan orang-orang yang Anda cintai. Mungkin kepandaian menjual atau menciptakan sesuatu yang baru atau berhasil dalam usaha atau karir Anda. Saya memilih untuk percaya bahwa Tuhan kita tidak pilih kasih dan kita semua diciptakan dengan kekhasan tersendiri. Tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Saya memutuskan beberapa tahun yang lalu kalau cara paling penting untuk menjalani hidup saya adalah dengan menanamkan modal pada sesuatu yang akan bertahan lebih lama dari hidup saya sendiri. Saya memutuskan bahwa entah bagaimana, saya harus memberikan sumbangsih dengan cara tertentu yang akan tetap hidup lama setelah saya meninggal. Hari ini, saya memiliki hak istimewa untuk membagi berbagai ide dan perasaan saya dengan jutaan orang melalui buku, kaset, dan acara televisi saya. Secara pribadi, saya telah bekerja dengan lebih dari 1,4 juta orang hanya dalam waktu beberapa tahun terakhir. Saya telah membantu para anggota Kongres, CEO, presiden perusahaan, dan negara, para manajer dan ibu-ibu, tenaga penjualan, akuntan, pengacara, dokter, psikiater, penasihat, dan atlet profesional. Saya telah bekerja dengan penderita fobia, pasien sakit jiwa, orang-orang dengan kepribadian ganda, dan mereka yang mengira diri mereka tidak memiliki kepribadian. Sekarang saya sangat beruntung karena dapat membagi hal terbaik yang pernah saya pelajari dengan Anda, dan saya sangat bersyukur dan senang atas kesempatan tersebut. Dengan berjalannya waktu, saya terus mengakui kekuatan yang dimiliki seseorang yang dapat mengubah apapun dan semua dalam hidup mereka seketika.
Saya telah mempelajari bahwa sumber daya yang kita butuhkan untuk mengubah mimpi kita menjadi kenyataan ada dalam diri kita. Hanya menunggu hari ketika kita memutuskan untuk bangun dan menggunakan hak lahir kita. Saya menulis buku ini karena satu alasan, yaitu untuk menjadi sebuah peringatan yang akan menantang mereka yang bertekad untuk hidup dan menjadi lebih baik lagi untuk mengeluarkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ada beberapa ide dan strategi dalam buku ini untuk membantu Anda melakukan perubahan tertentu, dapat diukur dan bertahan lama pada diri Anda dan orang lain. Anda lihat, saya percaya kalau saya mengenal siapa diri Anda sebenarnya. Saya percaya kalau Anda dan saya pasti orang yang baik. Keinginan Anda untuk berkembang telah mengantarkan Anda pada buku ini. Tangan tak kasat matalah yang telah menuntun Anda. Saya tahu bagaimanapun kondisi hidup Anda sekarang, Anda menginginkan lebih. Meskipun apa yang telah Anda lakukan sudah baik, atau mungkin sekarang hidup Anda sedang sulit. Di dalam lubuk hati Anda ada keyakinan bahwa pengalaman hidup Anda dapat dan akan menjadi jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Anda ditakdirkan memiliki bentuk kehebatan khas Anda sendiri, baik itu sebagai seorang profesional yang hebat, guru, pengusaha, ibu, atau ayah. Yang terpenting lagi, Anda tidak hanya mempercayai hal ini, tetapi Anda telah bertindak. Anda tidak hanya membeli buku ini, tetapi Anda juga melakukan sesuatu sekarang yang untungnya khas Anda. Anda sedang membaca buku ini. Statistik menunjukkan kalau kurang dari 10% orang yang membeli sebuah buku melewatkan bab pertama, pemborosan yang tidak masuk akal. Ini adalah buku berkekuatan besar yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan hasil besar dalam hidup Anda. Jelas sekali, Anda adalah jenis orang yang tidak akan membohongi diri Anda sendiri dengan hanya mencoba-coba. Dengan terus memanfaatkan setiap bab dalam buku ini, dijamin Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda. Saya menantang Anda, tidak hanya untuk melakukan apapun yang harus dilakukan untuk membaca buku ini secara keseluruhan, tidak seperti sebagian besar orang yang berhenti, tetapi juga menggunakan apa yang Anda pelajari dengan cara sederhana setiap hari. Ini adalah langkah sangat penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan hasil yang bertekad Anda raih. Bagaimana menciptakan perubahan yang abadi? Agar perubahan benar-benar bernilai, maka perubahan tersebut harus abadi dan tetap. Kita semua melakukan perubahan seketika, tetapi pada akhirnya hanya merasa putus asa dan kecewa. Sebenarnya, banyak orang yang mencoba untuk berubah dengan penuh rasa takut dan kengerian, karena tanpa sadar mereka percaya perubahan tersebut hanya bersifat sementara. Contoh terbaiknya adalah seseorang yang harus mulai berdiet, tetapi mendapati dirinya berhenti berdiet, terutama karena tanpa sadar dia mengetahui kepedihan apapun yang dirasakannya untuk berubah hanya akan memberinya keuntungan jangka pendek. Selama sebagian besar hidup saya mengejar apa yang saya anggap sebagai prinsip untuk mengatur perubahan yang abadi, dan Anda akan mempelajari sebagian besar prinsip ini dan bagaimana cara menggunakannya di halaman-halaman berikutnya.
Namun, untuk sekarang, saya ingin memberi Anda tiga prinsip dasar perubahan yang dapat Anda dan saya gunakan dengan segera untuk mengubah hidup Anda. Meskipun semua prinsip ini sederhana, tetapi juga sangat berguna jika diterapkan dengan sangat baik. Perubahan ini sama persis dengan perubahan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan perubahan pribadi. Perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya, dan perubahan yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk meneguhkan posisinya di dunia. Sebenarnya, sebagai anggota masyarakat dunia, ini adalah perubahan yang kita semua harus lakukan untuk mempertahankan kualitas hidup di bumi ini. Langkah pertama, naikkanlah standar Anda. Setiap kali Anda benar-benar ingin berubah, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menaikkan standar Anda. Ketika orang-orang bertanya kepada saya, apa yang sebenarnya mengubah hidup saya 8 tahun yang lalu? Saya mengatakan kepada mereka bahwa jelas hal yang sangat penting telah mengubah tuntutan saya kepada diri saya sendiri. Saya menulis semua hal yang tidak bisa lagi saya terima dalam hidup saya, semua hal yang tidak bisa lagi saya toleransi, dan semua hal yang saya inginkan. Bayangkan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh para pria dan wanita yang meningkatkan standar mereka dan bertindak sesuai dengan standar tersebut serta memutuskan tidak akan menjalankan standar di bawah standar mereka. Sejarah mencatat contoh orang yang membangkitkan ilham seperti Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Albert Einstein, Cesar Chavez, Soichiro Honda, dan masih banyak lagi yang mengambil langkah sangat penting dengan menaikkan standar mereka. Kekuatan yang sama yang mereka miliki juga Anda miliki, jika Anda memiliki keberanian untuk menggunakannya. Mengubah sebuah organisasi, perusahaan, negara, atau dunia dimulai dengan langkah sederhana, yaitu mengubah diri Anda sendiri. Langkah kedua, ubahlah keyakinan Anda yang membatasi. Jika Anda menaikkan standar Anda, tetapi tidak benar-benar mempercayai bahwa Anda dapat memenuhi standar tersebut, maka Anda telah merusak diri Anda sendiri. Anda bahkan tidak mampu Anda bahkan tidak mau mencoba karena Anda tidak memiliki keyakinan yang membuat Anda dapat mengeluarkan kemampuan terpendam dalam diri Anda. Bahkan ketika Anda membaca buku ini, keyakinan kita sama seperti perintah yang tidak bisa dibantah, yang memberitahu kita bagaimana kondisi yang ada, apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin, apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Keyakinan tersebut membentuk setiap tindakan, pikiran, dan perasaan yang kita alami. Akibatnya, mengubah sistem keyakinan kita menjadi sangat penting agar perubahan dalam hidup kita nyata dan abadi. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bisa dan akan memenuhi standar baru tersebut sebelum kita benar-benar melakukannya. Tanpa mengendalikan sistem keyakinan Anda bisa menaikkan standar Anda setinggi yang Anda inginkan. Tetapi, Anda tidak akan pernah memiliki keyakinan untuk mencapainya. Menurut Anda, sebesar apa pencapaian Gandhi seandainya
Dia tidak percaya dengan sepenuh hati pada kekuatan perlawanan tanpa kekerasan. Keselarasan dari semua keyakinannya lah yang memberinya jalan untuk menggunakan kekuatan dalam dirinya dan membuatnya mampu menghadapi berbagai tantangan yang pasti akan menggoyahkan hati orang yang tekadnya kurang. Keyakinan yang kuat, perasaan yakin adalah kekuatan di balik keberhasilan besar di sepanjang sejarah. Langkah ketiga, ubahlah strategi Anda. Untuk menjaga komitmen Anda membutuhkan strategi terbaik untuk mencapai hasil terbaik. Salah satu keyakinan utama saya adalah jika Anda menetapkan standar yang lebih tinggi, dan Anda dapat mendorong diri Anda untuk mempercayainya, maka Anda pasti dapat mengetahui strateginya. Anda akan menemukan jalannya. Pada akhirnya, itulah inti dari buku ini. Buku ini menunjukkan kepada Anda berbagai strategi untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa strategi terbaik di hampir semua kasus adalah menemukan seorang panutan, yaitu seseorang yang telah mendapatkan hasil yang Anda inginkan dan kemudian mempelajari ilmu mereka. Pelajarilah apa yang mereka lakukan, apa keyakinan utama mereka, dan bagaimana cara berpikir mereka. Hal ini tidak hanya akan membuat Anda lebih efektif, tetapi juga akan menghemat banyak waktu Anda, karena Anda tidak harus menciptakan kembali strategi baru. Anda dapat memperbaiki, membentuk kembali, dan bahkan mungkin membuat strategi tersebut menjadi lebih baik. Buku ini akan memberi Anda informasi dan dorongan untuk menerapkan ketiga prinsip utama untuk mengubah kualitas hidup ini. Buku ini akan membantu Anda menaikkan standar Anda dengan mengetahui apa standar Anda sendiri dan menyadarkan Anda ingin menjadi apa. Buku ini akan membantu Anda mengubah keyakinan utama yang menjauhkan Anda dari apa yang Anda ingin raih dan memperbaiki keyakinan yang telah Anda jalankan. Dan buku ini akan membantu Anda dalam mengembangkan serangkaian strategi agar Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan dengan lebih anggun, cepat, dan efisien. Anda lihat, dalam hidup ini banyak orang yang mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar melakukan apa yang mereka ketahui. Tahu saja tidak cukup, Anda harus bertindak. Jika Anda memberi saya kesempatan melalui buku ini, maka saya akan menjadi pelatih pribadi Anda. Apa yang dilakukan oleh para pelatih? Nah, pertama-tama, mereka peduli terhadap diri Anda. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memusatkan perhatian mereka pada bidang keahlian tertentu, dan mereka terus melakukan perbedaan penting tentang bagaimana mendapatkan hasil dengan lebih cepat. Dengan menggunakan strategi yang diberikan oleh pelatih Anda, maka Anda dapat mengubah kinerja Anda dengan cepat dan drastis. Terkadang, pelatih Anda bahkan tidak memberitahu Anda sesuatu yang baru, tetapi mengingatkan apa yang telah Anda ketahui, dan kemudian mendorong Anda untuk melakukannya. Dengan izin Anda, inilah peran yang akan saya jalankan terhadap Anda. Saya akan melatih Anda khususnya mengenai apa. Saya akan memberitahu Anda berbagai macam kekuatan untuk menciptakan perbaikan abadi dalam kualitas hidup Anda. Kita akan bersama-sama memusatkan perhatian pada bukan mencoba-coba. Penguasaan 5 bidang kehidupan yang saya percaya saling memengaruhi diri kita.
Kelima bidang kehidupan tersebut adalah: satu, penguasaan perasaan. Menguasai pelajaran ini saja akan membuat Anda hampir menguasai keempat bidang lainnya. Renungkanlah, mengapa Anda ingin menurunkan berat badan? Apa hanya karena ingin mengurangi lemak di tubuh Anda? Atau apakah karena perasaan yang akan Anda rasakan jika Anda membebaskan diri Anda dari berat badan yang tak diinginkan itu akan membuat Anda lebih bersemangat dan sehat, membuat Anda merasa lebih menarik bagi orang lain, dan meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri Anda hingga ke tingkat yang sangat tinggi? Sebenarnya, semua yang kita lakukan itu untuk mengubah perasaan kita. Tetapi sebagian besar dari kita mendapatkan pelatihan yang kurang atau tidak sama sekali untuk melakukan ini dengan cepat dan efektif. Mengagumkan sekali jika melihat betapa seringnya kita menggunakan kecerdasan yang bisa kita kendalikan agar perasaan kita berada dalam keadaan yang tidak masuk akal, sehingga melupakan banyak sekali bakat terpendam yang telah kita miliki. Banyak sekali dari kita yang membiarkan diri kita dikendalikan oleh berbagai kejadian di luar diri kita yang mungkin tidak dapat kita kendalikan. Gagal mengendalikan perasaan kita. Padahal kita semua dapat mengendalikannya dan bahkan bergantung pada solusi cepat jangka pendek. Dalam buku ini, Anda akan mengetahui apa yang membuat Anda melakukan apa yang Anda lakukan, dan pemicu perasaan yang paling sering Anda rasakan. Kemudian, Anda akan diberi rencana selangkah demi selangkah untuk mewujudkan kepada Anda cara untuk mengetahui perasaan mana yang memberi Anda kekuatan, mana yang melemahkan Anda, dan cara untuk menggunakan kedua jenis perasaan itu untuk kebaikan Anda sendiri, sehingga perasaan Anda tidak menjadi penghalang, melainkan alat hebat untuk membantu Anda mencapai kemampuan tertinggi Anda. 2. Penguasaan fisik. Apakah berharga memiliki semua yang pernah Anda impikan, tetapi tidak memiliki kesehatan fisik untuk menikmatinya? Apakah Anda bangun setiap pagi dengan perasaan penuh semangat, sangat kuat, dan siap untuk menjalani hari baru? Atau apakah Anda bangun dengan perasaan lelah sama seperti malam sebelumnya? Tubuh sakit semua, dan perasaan benci karena harus menjalani hari baru lagi. Apakah gaya hidup Anda saat ini membuat Anda masuk dalam daftar statistik? Satu dari setiap dua orang meninggal karena penyakit jantung, satu dari tiga orang meninggal karena kanker. Meminjam kalimat dari fisikawan abad ke-17 yang bernama Thomas Moffat. Kita menggali kuburan kita sendiri dengan gigi kita. Saat kita menjejali tubuh kita dengan lemak tinggi, makanan tidak bergizi, meracuni tubuh kita dengan rokok, alkohol, dan obat-obatan, dan duduk diam di depan TV kita. Pelajaran kedua ini akan membantu Anda mengendalikan kesehatan tubuh Anda, sehingga Anda tidak hanya terlihat sehat, tetapi Anda merasa sehat dan tahu bahwa Anda mengendalikan hidup Anda menggunakan tubuh yang sehat dan membuat Anda dapat meraih tujuan Anda. 3. Penguasaan hubungan. Selain menguasai perasaan dan kesehatan tubuh Anda sendiri, menurut saya tidak ada yang lebih penting lagi dari belajar menguasai hubungan Anda, cinta, keluarga,
bisnis, dan sosial. Lagi pula, siapa yang ingin belajar, berkembang, dan berhasil, serta bahagia sendirian? Pelajaran ketiga dalam buku ini akan mengungkapkan berbagai rahasia agar Anda dapat menciptakan hubungan yang berkualitas. Pertama, dengan diri Anda sendiri, kemudian dengan orang lain. Anda akan memulainya dengan mengetahui apa yang paling Anda hargai, apa harapan Anda, aturan yang Anda gunakan dalam menjalani hidup, dan bagaimana semua itu memengaruhi orang lain. Kemudian, ketika Anda menguasai keahlian yang sangat penting ini, Anda akan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain secara mendalam dan diganjar dengan sesuatu yang kita semua ingin rasakan, yaitu perasaan telah menyumbangkan sesuatu, karena mengetahui bahwa kita telah membuat sebuah perbedaan dalam hidup orang lain. Bagi saya menganggap sumber kekuatan paling penting adalah hubungan, karena membuka pintu ke setiap sumber kekuatan yang saya butuhkan. Menguasai pelajaran ini akan memberi Anda sumber kekuatan tak terbatas untuk berkembang dan memberikan sumbangsih pada orang lain. 4. Penguasaan keuangan. Pada saat mereka mencapai usia 65 tahun, sebagian besar penduduk Amerika bangkrut atau meninggal. Sebagian besar orang hampir tidak memimpikan hal itu karena mereka membayangkan masa keemasan pensiun mereka. Namun, tanpa keyakinan bahwa Anda layak memiliki kesehatan, keuangan didukung oleh rencana yang dapat digunakan. Bagaimana Anda dapat mengubah rencana keuangan Anda menjadi kenyataan? Pelajaran keempat dalam buku ini akan mengajarkan kepada Anda bagaimana melangkah lebih jauh dari tujuan hanya bertahan hidup di tahun-tahun sulit dan sebenarnya bahkan untuk sekarang. Karena kita beruntung dapat tinggal di masyarakat kapitalis, maka kita memiliki kemampuan untuk mewujudkan mimpi kita. Namun, sebagian besar dari kita terus mengalami masalah keuangan, dan kita membayangkan memiliki lebih banyak uang akan menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah khayalan yang berhubungan dengan budaya. Saya berani memastikan bahwa semakin banyak uang yang Anda miliki, maka semakin besar masalah yang kemungkinan Anda hadapi. Kuncinya adalah tidak hanya kekayaan, tetapi mengubah keyakinan dan sikap Anda terhadap kekayaan itu agar Anda menganggapnya sebagai alat untuk memberikan sumbangsih, bukan akhir dan sumber kebahagiaan. Untuk memiliki kondisi keuangan yang melimpah, pertama-tama Anda harus belajar bagaimana cara untuk mengubah apa yang menyebabkan Anda kekurangan uang. Dan kemudian, bagaimana cara untuk terus merasakan nilai-nilai, keyakinan, dan perasaan yang sangat penting untuk mendapatkan kekayaan dan mempertahankan serta mengembangkannya. Kemudian, Anda akan menentukan tujuan Anda dan membentuk mimpi Anda dengan memusatkan perhatian pada mencapai kebahagiaan setinggi mungkin. Memiliki pikiran yang damai dan Anda bebas menanti dengan penuh semangat semua kesempatan yang diberikan oleh kehidupan. 5. Penguasaan waktu. Karya besar membutuhkan waktu. Namun, seberapa banyak dari kita yang benar-benar tahu cara menggunakannya? Saya tidak sedang membicarakan tentang pengelolaan waktu, tetapi saya sedang membicarakan tentang benar-benar menyisihkan waktu dan mengubahnya, serta memanfaatkannya sehingga menjadi sekutu.
Anda bukannya musuh Anda. Pelajaran kelima, dalam buku ini pertama-tama akan mengajarkan kepada Anda bagaimana penilaian jangka pendek dapat menyebabkan kepedihan jangka panjang. Anda akan belajar bagaimana mengambil keputusan yang sebenarnya dan bagaimana mengelola keinginan Anda agar dapat diwujudkan seketika sehingga memberi waktu untuk ide dan ciptaan Anda, bahkan kemampuan Anda sendiri, agar berhasil. Selanjutnya, Anda akan belajar bagaimana cara merancang peta dan strategi yang diperlukan untuk menindaklanjuti keputusan Anda, mewujudkannya dengan bersedia mengambil tindakan besar kesabaran ketika menghadapi penundaan, dan keluasan untuk mengubah pendekatan Anda sesering yang dibutuhkan. Begitu Anda menguasai waktu, Anda akan memahami kalau sebagian besar orang menilai terlalu tinggi apa yang bisa mereka capai dalam 1 tahun dan meremehkan apa yang bisa mereka capai dalam 1 dekade. Saya membagi semua pelajaran ini dengan Anda bukan untuk mengatakan bahwa saya memiliki semua jawaban atau bahwa hidup saya sempurna atau berjalan mulus. Tentu saja, saya juga pernah mengalami masa-masa yang sulit. Namun, selama itu semua, saya berhasil belajar, bertahan, dan terus berhasil selama bertahun-tahun. Setiap kali saya berhasil menyelesaikan sebuah masalah, saya menggunakan apa yang saya pelajari untuk meningkatkan hidup saya. Dan seperti diri Anda, tingkat penguasaan saya dalam kelima bidang ini terus berkembang. Selain itu, menjalani gaya hidup saya mungkin jawaban bagi Anda. Impian dan cita-cita saya mungkin bukan impian dan cita-cita Anda. Namun saya percaya bahwa semua pelajaran yang saya dapatkan tentang bagaimana mengubah mimpi menjadi kenyataan dan bagaimana mempercayai sesuatu yang tak kasat mata dan mewujudkannya sangat penting untuk mencapai keberhasilan pribadi maupun profesional. Saya menulis buku ini untuk dijadikan sebagai panduan dalam bertindak, sebuah buku pelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dan tingkat kegembiraan yang bisa Anda dapatkan dalam hidup Anda. Meskipun saya jelas sangat bangga dengan buku pertama saya yang berjudul Unlimited Power dan pengaruhnya pada orang-orang di seluruh dunia. Saya merasa buku ini akan memberi Anda berbagai kekuatan baru dan khas yang dapat membantu Anda melanjutkan hidup Anda ke tingkat yang lebih baik. Kita akan meninjau kembali sebagian prinsip penting tersebut, karena pengulangan adalah keahlian yang terbaik. Oleh karena itu, saya berharap buku ini akan menjadi buku yang akan Anda baca berulang kali, sebuah buku yang akan kembali Anda baca dan gunakan sebagai alat untuk mendorong diri Anda sendiri dalam menemukan berbagai jawaban yang telah ada dalam diri Anda. Meskipun demikian, ingatlah bahwa ketika Anda membaca buku ini, Anda tidak harus mempercayai atau menggunakan semua yang ada di dalamnya. Ambillah apa yang menurut Anda berguna, terapkanlah segera. Anda tidak harus menerapkan semua strategi atau menggunakan semua cara dalam buku ini untuk melakukan beberapa perubahan besar. Semuanya memiliki kemampuan untuk mengubah hidup, namun jika digunakan secara bersamaan, akan memberikan hasil yang besar. Buku ini penuh strategi. Buku ini penuh berisi strategi untuk mencapai keberhasilan yang Anda inginkan, dengan mengatur prinsip yang saya ambil dari sebagian orang yang paling kuat dan menarik dalam budaya kita. Saya mendapatkan kesempatan emas untuk bertemu, mewawancarai, dan meniru berbagai orang.
orang-orang yang berpengaruh dan memiliki sifat khas, mulai dari Norman Cousins hingga Michael Jackson, dari pelatih John Wooden hingga ahli keuangan John Templeton, dari pemimpin industri hingga sopir taksi. Di halaman berikutnya, Anda tidak hanya dapat memanfaatkan pengalaman saya sendiri, tetapi juga ribuan buku, kaset, seminar, dan wawancara yang saya kumpulkan selama 10 tahun terakhir hidup saya. Ketika saya meneruskan petualangan hidup saya yang menyenangkan untuk terus belajar dan berkembang sedikit demi sedikit setiap hari. Tujuan dari buku ini tidak hanya untuk membantu Anda melakukan satu perubahan dalam hidup Anda, tetapi lebih sebagai titik balik yang bisa membantu Anda dalam membawa hidup Anda ke tingkat yang baru. Inti dari buku ini adalah menciptakan perubahan global. Apa yang saya maksudkan di sini? Nah, Anda dapat belajar melakukan perubahan dalam hidup Anda, mengatasi rasa takut atau fobia, meningkatkan kualitas hubungan, atau mengatasi kebiasaan Anda menunda pekerjaan. Semua ini adalah keahlian yang sangat penting, dan jika Anda telah membaca Unlimited Power, maka Anda telah belajar sebagian besar keahlian tersebut. Namun ketika Anda terus membaca halaman-halaman berikutnya, Anda akan menemukan dalam hidup Anda ada titik pendorong. Sehingga jika Anda melakukan satu perubahan kecil, maka akan mengubah setiap aspek hidup Anda. Buku ini dirancang untuk memberi Anda berbagai strategi yang dapat membantu Anda menciptakan, menjalani, dan menikmati hidup yang saat ini mungkin hanya Anda impikan. Dalam buku ini, Anda akan mempelajari serangkaian strategi sederhana dan khusus untuk mengatasi penyebab masalah apapun dan mengubahnya dengan usaha sesedikit mungkin dengan usaha sedikit mungkin. Misalnya, Anda mungkin sulit percaya kalau hanya dengan mengubah satu kata yang merupakan bagian dari kata yang sering Anda gunakan, maka Anda dapat mengubah perasaan Anda terhadap kehidupan dengan cepat. Atau dengan mengubah pertanyaan yang sama, yang baik secara sadar maupun tidak sadar, Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri, maka Anda dapat dengan cepat mengubah apa yang Anda perhatikan, dan kemudian tindakan apa yang Anda lakukan setiap hari dalam hidup Anda atau dengan mengubah keyakinan, maka Anda dapat mengubah tingkat kebahagiaan Anda. Namun di bab-bab berikutnya, Anda akan belajar menguasai berbagai teknik ini dan lebih banyak lagi untuk memengaruhi perubahan yang Anda inginkan. Sehingga dengan penuh hormat, saya memulai hubungan ini dengan Anda ketika kita bersama-sama memulai sebuah perjalanan untuk menemukan dan mewujudkan kemampuan kita yang terpendam dan sejati. Hidup ini anugerah, dan hidup ini memberikan kita hak istimewa, kesempatan, dan tanggung jawab untuk memberi sesuatu dengan menjadi orang yang lebih baik. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita dengan mempelajari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian satunya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian kedua. Keputusan, jalan untuk mendapatkan kekuatan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.